Selamat siang Bu Nancy, apa kabar nih? Selamat siang, Mem Yuli. Puji Tuhan baik. Pasti capek sekali habis mengajar ya? Dinikmati aja. Oke, baik Mem. Tujuan percakapan kita hari ini itu untuk melakukan percakapan prasupervisi untuk pembelajarannya Bu Nancy pada hari Senin depan ya? Iya, benar. Ya. Jadi kita akan bercakap-cakap mengenai perencanaan pembelajaran Bu Nancy pada hari Senin. Kemudian yang berikutnya adalah Mem Nancy jangan ini ya, jangan merasa gimana gitu adakan supervisi akademik oleh saya ya, tidak ya. Tapi tujuannya adalah tentu untuk pengembangan diri dari Bu Nancy dan juga saya sendiri ya, pasti akan banyak belajar juga dari Bu Nancy. Jadi apa yang akan Bu Nancy kembangkan, kemudian strategi apa itu akan kita bahas sama-sama gitu ya untuk pengembangan diri dari Bu Nancy. Oke, kita mulai saja ya. Kemarin kan ngobrol-ngobrol nih sepintas kalau Bu Nancy mau ngajar di kelas hari Senin, masuk topik baru ya. Iya, boleh ceritakan kelas apa ya untuk hari Senin? Untuk hari Senin, Senin depan ya, kelas 10 TKJ 1 itu masuk di materi perbandingan trigonometri. Oh, perbandingan trigonometri. Iya. Oke. Boleh tahu tujuan pembelajarannya apa saja, Mem? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui pendekatan student center dengan menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat, serta peserta didik dapat memilih dan menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat, kemudian memiliki sikap kompetensi sosial emosional yang baik, dan juga mengembangkan profil bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Itu sebagai profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai di dalam pembelajaran untuk materi ini. Tujuannya yang padat ya, jadi di dalamnya juga ada KSE, kemudian ada profil Pancasila juga yang ingin dicapai, begitu ya. Oke, ini materi yang topik yang pertama ya, pertemuan pertama untuk. Ini sudah pertemuan kedua. Oh, untuk pertemuan kedua. Pertamanya itu masih ada kaitannya, tetapi lebih ke konsep sudut. Oh, kalau ini sudah masuk di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Karena trigonometri sendiri itu materi yang mempelajari tentang sudut. Jadi di pertemuan pertama saya sudah memberikan materi tentang sudut. Nah, kemudian sekarang sudah masuk di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Lalu untuk pertemuan yang kedua ini area pengembangan diri apa ini yang akan Bu Nancy capai untuk pertemuan kedua pembelajaran? Dicapai untuk murid atau untuk saya? Mem. Oh, untuk saya. Kalau untuk saya sendiri area pengembangannya tentu ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas matematika dalam kelas saya, dan juga untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional dari murid. Oke, kalau pembelajaran berdiferensiasinya mau fokus di konten, proses, atau produk? Saya rencanakan untuk minggu depan itu fokusnya di dua, yaitu di konten dan produk. Oke, konten dan produk ya. Untuk kontennya itu nanti saya akan menggunakan 3 pilihan. Pilihan pertama menggunakan buku paket, kemudian yang kedua menggunakan video dengan memanfaatkan link YouTube, dan yang ketiga itu memanfaatkan Google. Nantinya saya akan share linknya kepada murid. Jadi murid bebas memilih apakah mereka akan menggunakan video di YouTube atau membaca. Ada 2 pilihannya, boleh dari Google, boleh juga dari buku paket. Berarti ini 2 ini karena Bu Nancy sudah mengetahui sebelumnya tentang minat mereka ya, minat dan bakat mereka. Kalau mereka lebih gaya belajar mereka cenderung ke video atau ke tulisan gitu ya. Nanti saat pembelajaran mereka yang akan memilih sendiri. Jadi ini pada awal-awal pembelajaran di kelas gitu ya. Di awalnya ya. Ada sintaks yang pertama. Sintaks yang pertama ya. Stimulation. Oke.
Kalau yang produknya Mem nanti rencananya mau bikin apa? Nah, produknya ini nanti di pertemuan akhir kita akan memberikan penugasan. Penugasannya tetap diselesaikan dalam bentuk kelompok. Biasanya kan kalau misalnya anak diberikan soal, mereka menuliskan jawabannya di kertas, kumpul. Itu yang selama ini dilakukan. Nah, saya rencana ini murid-murid menyelesaikan soal yang ada, tetapi mereka kumpulkan dalam bentuk produk, misalnya dalam bentuk PowerPoint, atau mereka mau buat dalam bentuk poster, atau mereka mau buat dalam bentuk video, atau mereka mau buat bentuk animasi. Itu tergantung minat dan bakat yang anak miliki nantinya. Karena ini kita sesuaikan dengan kelas yang akan kita ajar. Mereka adalah kelas TKJ yang pastinya kita harapkan ke kreatif, kreatif dari murid seperti itu. Iya, sesuai dengan jurusan mereka juga ya, benar. Jaringan dan komputer ya. Jadi menurut saya itu bagus sekali ya rencananya, Mem, sudah kelihatan ya di konten tuh ada diferensiasinya, dan juga di produknya Bu Nancy akan memberikan kebebasan ya, istilahnya kemerdekaan, kebebasan kepada murid untuk memilih media yang akan mereka pakai gitu ya, Mem, ya. Dan anak TKJ tuh pasti sudah tahu buat PPT ya kan ya, video gitu ya. Oke, kalau KSE-nya nih nanti kegiatannya di mana? Di awal, di tengah? KSE-nya saya rencanakan ada 2. Di awal itu nanti dalam bentuk ice breaking. Ini karena kelas siang ya, minggu depan. Jadi pasti anak sudah lelah, ada ice breaking lah untuk memulihkan tenaga dan semangat mereka. Karena ini siang ya? Iya, karena jam siang belajar matematika lagi. Kemudian nanti KSE-nya juga ada di akhir. Jadi setelah selesai KPM, saya akan meminta anak untuk memvisualisasikan perasaan mereka dalam bentuk gambar. Perasaan apa sih, atau apa yang mereka rasakan hari itu tapi dalam bentuk gambar. Oke, baik. Iya. Boleh tahu nih Bu Nancy, kenapa ingin area pengembangannya di pembelajaran berdiferensiasi sama KSE? Karena kan untuk pembelajaran Merdeka Belajar, saya rasa diferensiasi dengan KSE itu cocok untuk diterapkan di kelas. Iya, benar sekali ya. Harus terus dibiasakan di kelas kita, apalagi di SMK ini ya, masih perlu banyak usaha untuk menerapkan ini ya. Gitu. Oke, baik. Lalu kira-kira strategi apa yang akan Bu Nancy persiapkan untuk melakukan pembelajaran minggu depan? Strateginya yang pertama tentu penyesuaian terhadap kelas. Saya harus mengetahui kemampuan anak. Strateginya kan otomatis karena ini adalah diskusi kelompok, berarti saya harus mengelompokkan anak yang bisa dengan yang kurang. Iya. Jadi supaya mereka bisa yang mampu bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah menggunakan model pembelajaran tadi, itu pendekatannya student center ya, berarti pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini kan menggunakan model discovery, berarti kita harapkan bahwa melalui pembelajaran sendiri itu pembelajaran lebih bermakna kepada murid karena mereka menemukan sendiri konsepnya. Nah, kemudian berikutnya tentu dengan membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk membantu mereka untuk menemukan konsep. Dan saya rasa untuk sementara seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ini strategi yang sudah dipikirkan dan sudah dipersiapkan oleh Bu Nancy matang-matang ya untuk kelasnya. Oke. Lalu kalau penyampaian materi akan Bu Nancy sampaikan nggak di dalam kelas? Oh iya, untuk penyampaian materi saya lupa ya. Oh iya. Tentunya strategi yang saya lupa tadi itu di dalam alur pembelajaran saya cantumkan di dalam PowerPoint. Oh, PowerPoint ya. Untuk membantu saya untuk membantu
untuk lebih memudahkan siswa untuk mengikuti pelajaran. Jadi saya rangkum pembelajaran dari awal sampai akhir di dalam PowerPoint. Oke, menarik sekali itu ya. Oke, jadi ini strategi kalau yang ini menurut saya ini sudah sangat terencana banget gitu ya. Yakin nggak nih Bu Nancy kalau strateginya nih akan berhasil untuk mengembangkan area yang tadi? Bagaimana ya? Besar harapan berhasil. Iya. Tetapi sebagai seorang pengajar, kita harus tetap optimis bahwa Benar, yang kita rencanakan itu berhasil. Walaupun nanti mungkin ada satu dua hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sudah, berarti itu kita jadikan refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Ya benar, luar biasa sekali. Ya benar ya. Jadi nanti pada saat pembelajaran ini pasti Bu Nancy sudah punya bayangan-bayangan nih jadi seperti apa kelas nanti ya? Sudah ada bayangan nggak ini? Garis besarnya sih sudah ada. Sudah ada ya? Iya. Dan tetap optimis gitu ya Bu Nancy ya? Oke, saya juga optimis nih ya. Setelah cakap-cakap begini pasti Bu Nancy bisa melakukan pembelajaran yang luar biasa, apalagi fokusnya pada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Terima kasih banyak nih Bu Nancy udah bersedia bercakap-cakap dengan saya. Nanti kita akan sama-sama lihat kembali RPP-nya dan LKPD-nya lebih lanjut lagi ya setelah percakapan ini. Baik Bu Nancy, mau langsung ngajar lagi nih ya? Masih ada freeze. Masih ada free sedikit untuk istirahat ya. Oke, habis itu lanjut lagi ya. Iya. Wow, semangat ya Bu Nancy. Terima kasih. Oke, mari. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Ada yang tidak masuk? Siapa? Kevin, kenapa Kevin? Sakit. Ibu guru minta di sini deret laki-laki, di sana deret perempuan. Buat baris ke belakang. Ayo, segera. Jari telunjuk, dua-dua. Buat di punggung teman. Hujan rintik, rintik. Kalau hujan gerimis, pakai 5 jari tapi pelan-pelan. Di pundak temanmu, di pundak. Contoh ya, example. Jihan, sini. Ya. Jadi kalau hujan rintik-rintik seperti ini. Dah, rintik-rintik. Kalau hujan gerimis, perhatikan. Kalau hujan gerimis seperti ini, ya. Kalau hujan deras, ya. Hujan deras. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Hujan, rintik-rintik, gerimis, hujan deras. Oke, sekarang balik badan. Gerimis, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Di awal tadi, Ibu Guru sengaja mulai dengan ice breaking. Itu untuk meregangkan otot-otot di pundak kalian. Oke, lihat. Ibu Guru sudah kirim linknya. Yang mau dari buku paket, silakan buka halaman 100 sampai 106. Yang mau dari link YouTube, buka link yang Ibu Guru sudah kirim di grup. Atau yang mau dari Google, buka link yang Ibu Guru sudah kirim juga. Halaman 100 sampai 106. Waktunya 10 menit ya. Untuk mencari informasi. Untuk langkah pertama kita mencari informasi dulu. Silakan. Mau yang dari YouTube atau dari Google atau dari buku paket. Kalian yang pilih sendiri. Apalagi informasi yang kalian peroleh. Sabar, angkat tangan. Oke, Jihan.
Kegunaan perbandingan trigonometri. Yang kamu dapat apa kegunaannya? Kegunaan perbandingan trigonometri apa? Ini untuk mencari panjang bayangan untuk bagi anak-anak, remaja ataupun orang dewasa. Oke, untuk mencari panjang bayangan. Apalagi siapa yang dapat informasi yang kalian baru cari, barusan cari? Siapa lagi? Oke. Natalia. Informasi apa yang kalian peroleh? Cara menghitung sisi depan dan sisi miring, sisi samping dan sisi miring, dan sisi depan dan sisi samping. Pada perbandingan Perbandingan apa? trigonometri. Oke. Apalagi? Siapa lagi? Oke, Kamaludin. Temukan cara baru. Ulang Kamaludin. Cara mudah menghafal. Cara mudah menghafal. Sin itu kalau bisa apa sama dengan demi depan miring. Kalau kos sami samping miring. Oke. Tan desa apa depan samping. Jadi cara cepat hafalnya? Itu hafalin saja karena setelah ini bisa dibalik kayak Oke. samping miring miring depan, samping depan itu bisa dibolak-balik. Oke, ini Kamaludin peroleh melalui YouTube. link yang mana? Link YouTube. Link YouTube. Oke, sip. Ada lagi? Ada lagi informasi yang didapat selain dari yang tadi? Oke, sekarang untuk memperolehnya. Sinus, cara perolehnya bagaimana? Kosinus itu bagaimana? Siapa? Kelompok siapa yang bisa? Yogi. Kelompok apa di sini? Prosesor. Oh, prosesor. Oke. Untuk Apa? dapat sin itu dibagi depan dibagi miring. Oke, lanjut. Kosinus itu samping bagi miring. Tangen itu depan bagi miring, depan bagi samping. Kosekan itu miring bagi depan. Sekan miring bagi samping. Kotangen samping bagi depan. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa yang belum? Tugas kelompoknya adalah selesaikan soal, tetapi jawabannya dibuat ke dalam salah satu bentuk media. Yang mana yang kalian mau buat? Boleh PowerPoint, boleh poster, boleh juga dalam bentuk video. Animasikan terserah. Kalian kan jurusan TKJ ya? Boleh. Kalian animasikan, kalian punya jawaban silakan. Diselesaikan semenarik mungkin. Ya, Ibu Guru. Iya, dalam bentuk kelompok. Atau mau sendiri-sendiri? Ya, dalam bentuk kelompok. Terus tugasnya diupload melalui YouTube atau Instagram atau Facebook atau TikTok. Setelah itu kirim linknya ke Ibu Guru nilai tugasnya dari situ. Tugasnya, oke. Jihan sudah penasaran dari tadi tugasnya apa ya? Yang ini tugasnya. Jenny mengamati gedung dan bayangannya dan seterusnya. Kalian diminta untuk menganalisis mana jawaban yang benar dari situ. Nanti saya kirim tugasnya di grup. Oke. Sudah ya? Sudah jelas tugasnya? Ada pertanyaan? Kira-kira kelompok ini mau dalam bentuk apa? Gita dengan Jihan? Kira-kira apa? PPT aja. PPT. Ya. Oke, kalian bertiga? Belum jelas Ibu. Belum jelas. Ya. Di sini kira-kira mau tugasnya dalam bentuk apa? Mungkin kalau tidak PowerPoint. PowerPoint. Iya. Oke, yang ini? Belum jelas. Yogi? Kelompok ini? Jelas kah? Poster. Oke, poster. Kalian? Kurang jelas Ibu. Belum jelas. Oh, belum jelas. Nanti dipikirkan ya. Nah, Bu Nancy, selamat bertemu lagi nih setelah percakapan minggu lalu ya di Iya, benar. kelas supervisi. Sekarang setelah selesai di supervisi, hari ini dilakukan di kelas 10 TKJ 1. 10 TKJ 1. Nah,
Sekarang kita nih akan melakukan percakapan pasca observasi Bu Nancy, Iya. yang tujuannya tentu saja untuk mendiskusikan, membicarakan ya hasil observasi kelas yang tadi telah dilakukan oleh saya dan pembelajaran dilakukan oleh Bu Nancy di kelas yang tadi ya. Pertama-tama nih saya mau nyampein apresiasi yang sebesar-besarnya nih buat Bu Nancy untuk apa yang saya sudah lihat di kelas tadi, walaupun di kelas siang nih jam 12 tadi kita Jam mulainya, 12 dimulai. itu anak-anaknya pada banyak datang, terus mereka antusias belajar dari awal hingga akhir gitu. Wow, itu luar biasa sekali ya, dan terlihat aktivitas mereka, keaktifan mereka selama di kelas, dan banyak yang ikut nimbrung kalau ditanya saya gitu ya. Itu menurut saya apa namanya, gambaran murid yang suka untuk belajar matematika, padahal matematika ini bukan pelajaran yang mudah ya, termasuk saya juga. Saya nggak terlalu ini dengan pelajaran matematika, tapi saya tadi melihat antusiasme yang besar untuk anak-anak murid tadi mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kalau gambaran saya ya seperti itu ya. Dan kalau kita flashback kembali kepada percakapan prasupervisi yang kita lakukan waktu itu, pasti Bu Nancy ingat kalau aspek pengembangan diri yang Bu Nancy mau capai untuk pembelajaran hari ini itu ada dua ya, Iya. KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah Bu Nancy merasa telah mencapai atau bahkan mungkin melampaui target yang Bu Nancy ingin capai pembelajaran hari ini? Untuk Pertama, tujuan pembelajarannya dulu menurut Bu Nancy pembelajaran. tercapai nggak? Kemudian Menurut saya tujuan pembelajaran tadi itu tercapai karena dari segi untuk materi perbandingan trigonometri ternyata berhasil. Jadi mereka bisa berhasil menemukan 6 perbandingan dalam trigonometri yang dimulai tadi dengan mulai dari untuk konten ya. Iya. Konten kan tadi disediakan 3 pilihan. Mereka nonton link YouTube, kemudian ada yang dari buku paket. Kemudian ada yang melalui link Google. Di luar ekspektasi bahwa ternyata murid-murid ini ketika diberikan beberapa pilihan sesuai dengan minat mereka, nanti mereka akan memilih sesuai dengan apa yang mereka minati kan ya. Nah, di luar ekspektasi saya tadi bahwa murid malah mendapatkan lebih banyak informasi di langkah awal pembelajaran tadi. Setelah mereka mencari informasi, setelah saya bertanya informasi apa yang kalian peroleh, ternyata banyak informasi yang mereka gali dari situ. Walaupun dalam kurun waktu 10 menit ya, karena dibatasi, saya rasa kedepannya ini bisa jadi refleksi buat saya untuk lebih bisa mencari lebih banyak referensi. Tadi kan saya hanya batasi link YouTube 1, terus link Google 1 dan buku paket 1. Mungkin kedepannya dengan hasil hari ini mungkin saya lebih tambah supaya lebih banyak pilihan yang dapat dipilih oleh murid. Itu yang jadi kalau untuk diferensiasi saya rasa itu tercapai. Untuk konten ya, untuk produk kan tadi baru ditugaskan. Iya. Saya akan menunggu hasilnya dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. Iya, benar. Gitu. Karena produknya tadi murid diminta untuk membuat dalam berbagai media. Tadi ada 3 pilihan, ada PowerPoint, kemudian bisa dalam bentuk poster atau animasi. Kemudian terakhirnya itu bentuk video dengan mempertimbangkan jurusan komputer. Mereka yang memilih 3 media ini atau kesepakatan? Ini kesepakatan bersama. Oke, ya baik. Diberikan pilihan mengingat dengan media yang dimiliki oleh anak juga sih. Ya, disesuaikan juga ya dengan apa yang mereka miliki dan dengan jurusan mereka gitu ya. Oke. Kalau seandainya kedepannya Bu Nancy mau melakukan pembelajaran lagi di jurusan ini lagi gitu, apakah akan ada produk lain yang Bu Nancy harapkan anak-anak murid kita bisa lakukan? Saya malah berharap itu kan mereka TKJ ya.
Dan mungkin ini lebih ke ini sih apa jurusan mereka. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya pelajaran yang mereka peroleh di sekolah itu mereka buat dalam bentuk animasi ya? yang berjalan begitu. Jadi mereka gambarkan misalnya tadi bagaimana cara mengukur tinggi pohon, bagaimana mengukur tinggi pohon. Nah, mereka visualisasikan caranya. Nah, ternyata sering berjalannya waktu, saya rencanakan bahwa di kelas ini untuk 2 minggu ke depan itu kami akan praktek langsung di lapangan. Jadi pilihannya lebih banyak, diferensiasinya nanti kan murid bisa memilih mereka mau mengukur tinggi tiang bendera, atau pohon, atau gedung, atau tiang listrik juga boleh sesuai dengan kesepakatan dalam kelompok nanti. mereka. Dan medianya yang dipakai Nanti rencananya itu ada yang manual. Kalau misalnya manual berarti mereka menggunakan klinometer sederhana. Kemudian ada yang menggunakan aplikasi klinometer dari yang sudah ada di JJ. Itu rencana planning Ya, ke depan itu rencana planning. Jadi untuk 2 minggu ke depan. melakukan diferensiasi pembelajaran berdestinasi juga Itu pada diferensiasinya proses. pada proses ya, dan produknya. Iya, produk. Benar-benar. Oke, luar biasa sekali sih. Memang tadi saya lihat mereka selama proses diskusi tadi semuanya pada terlibat ya. Dan saya juga sendiri melihat bahwa mereka pada waktu konten ya ada beberapa yang memilih buku paket, kemudian ada beberapa yang membuka link, video dan bacaan gitu ya. Lalu pada prasupervisi waktu itu kita juga membahas soal strategi yang dipersiapkan oleh Bu Nancy untuk pembelajaran hari ini. Apakah strategi-strategi yang dipersiapkan waktu itu berhasil nih digunakan di kelas kita hari ini? Kalau saya nggak salah ingat kan ada PPT ya, kemudian LKPD-nya juga tadi ada ya. Dan strategi lainnya bagaimana? Apakah semuanya berhasil di? Saya rasa strategi yang kita bicarakan minggu lalu Bu ya, yang sempat dalam wawancara, saya rasa semuanya digunakan hari ini dan kurang lebih bisa dikatakan berhasil walaupun belum 100% karena ternyata di luar ekspektasi ternyata murid memiliki kegiatan. Oh iya, terkendala pada kegiatan setelah kelas ini ya? Iya, jadi murid-murid fokusnya terbagi. Apakah mereka masih mau ikut kegiatan belajar atau sudah harus pergi mengikuti kegiatan konsentrasi gitu ya? Kira-kira ada strategi yang sudah disiapkan itu ada yang ingin diperbarui atau ditingkatkan mungkin ke depannya, atau kita bilang aja rencana yang mengukur ini mungkin ada strategi yang saya mau pakai strategi lain aja kalau pada kesempatan berikutnya di kelas lain mungkin. Sepertinya strategi lain yang yang bisa digunakan ya, yang tadi itu menambah pilihan untuk konten, itu strategi yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian sepertinya saya harus mencari referensi lain bagaimana caranya menghadapi anak-anak untuk belajar hitungan di jam siang, di jam rawan, jam mengantuk ya. Karena saya katakan tadi belum berhasil karena ternyata ada sekitar 2 murid saya yang hampir tertidur di dalam kelas. Kalau itu dimaklumi sebenarnya ya, jam siang baru pelajarannya kelas berat. Makanya saya katakan ini karena yang lain antusias, tapi ternyata ada beberapa anak yang malah hampir tertidur. Walaupun secara umum memang sudah ini ya terlibat, tapi ada ya. Berusaha untuk menahan kantuk, tapi bu guru saya ngantuk sekali. Tapi salut bahwa mereka masih bisa ikut pelajaran sampai akhir. Saya juga setuju. Berarti pemikiran yang menurut saya pemikiran Bu Nancy cukup cepat dan sigap untuk mengantisipasi selanjutnya kelas-kelas berikutnya untuk tidak ngantuk. Itu pasti ada strateginya ya. Jadi ingin menambah di strategi penghitungan yang menyenangkan gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin saya bisa nambah di KSE-nya kali ya. Karena kan KSE tadi saya hanya gunakan di awal yang mereka refreshing dengan
hujan gerimis, rintik-rintik. Tapi itu sangat Hujan deras. seru tadi di Iya. awal ya. Pada saat mijit-mijit itu sebenarnya ada selain apa namanya, buat heboh, buat senang itu ternyata Nanti anak-anak juga merilekskan bermain sambil ini ya, pijit pundak. pundak temannya. Iya. Itu banyak sekali manfaatnya. Mungkin saya bisa nambah untuk ice breaking kali ya, karena jam siang. Oh, jadi ice breakingnya di tengah-tengah gitu. Kan tadi Mungkin kalau awal sama akhir, iya, berarti mungkin mau kalau nambahin misalnya gitu. kita lihat kondisi anak, mereka sudah mulai kurang bersemangat, kayaknya harus ice breaking lagi, Ya, ice breaking lagi ya. disesuaikan. Iya. Karena 3 jam pelajaran itu kayaknya lumayan ya. Iya, benar. 4 jam pelajaran, Bu. Oh, 4 jam ya? Iya. Itu lagi. Matematika 4 jam pelajaran. Iya. Oke. Jadi Bu Nancy mau nambah di KSE-nya ya supaya lebih menyenangkan, kemudian strateginya ditingkatkan lagi gitu. Selain itu masih ada lagi yang ingin dikembangkan gitu? Selain kedua ini mungkin ada hal-hal yang ingin Bu Lagi Nancy ya. kembangkan lagi. Tadi mengamati kelas yang tadi. Kayaknya harus menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Oh, tadi pakai Discovery. Iya. Mau coba Mencoba mereka Problem menemukan sendiri PBL konsepnya. ya. Problem based. Penemuan terbimbing, discovery learning. Akan mencoba lagi untuk topik yang sama atau? Saya rasa kalau topik yang sama nanti berarti materi saya tidak maju-maju dong, Bu. Ya, untuk yang lain Untuk ya. materi yang Maksudnya di kelas berbeda. lain, siapa tahu di kelas Boleh di kelas lain. Di kelas lain mungkin Iya, mencoba iya, yang di kelas PBL lain. kali ya. Iya. Jurusan selain TKJ gitu ya. Baik, kira-kira apa ada tindak lanjut yang akan Bu Nancy lakukan ini untuk memaksimalkan pembelajaran yang mengembangkan KSE dan pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya pertama langkah yang perlu saya lakukan refleksi dulu ya. Refleksi terhadap diri saya sendiri, terhadap pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan, kemudian juga meminta umpan balik dari murid-murid. Mungkin ada masukan dari mereka atau ada sesuatu hal yang murid kurang senangi. Dari situ seorang guru bisa merefleksi diri kita sendiri, bagaimana posisi kita selama ini selama mengajar mereka. Iya, benar. Iya. Tindak lanjutnya kapan nih akan dilakukan? Semoga bisa minggu depan. Minggu depan ya? Iya. Refleksi Refleksi diri iya. dan meminta umpan balik dari murid ya minggu depan gitu ya. Kalau yang tadi refleksinya Yang tadi ini langsung ya, refleksi tentang perasaan mereka. Ya. Ternyata kalau kita lihat dari gambar kan ada yang muka ada ekspresi datar, ada ekspresi kece yang pakai kacamata, ada Iya. ekspresi senyum, ada juga ekspresi capek, lelah, Iya. ngantuk, berbagai jenis ekspresi yang muncul. Iya. Dan itu memang natural ya, Iya, dialami oleh anak-anak. itu alami. Begitu ya. Oke, sejauh ini saya rasa sudah cukup Bu Nancy. Ya, sudah sampai ke tindak lanjut Bu Nancy yang akan dilakukan mulai minggu depan ya. Kalau minggu depan Bu Nancy yang akan melakukan umpan balik, kayaknya mungkin kita perlu buat satu kali pertemuan lagi ya kayaknya untuk ngobrol-ngobrol, menindaklanjuti apa yang akan Bu Nancy lakukan. Kira-kira umpan baliknya apa nih? Terus Bu Nancy mau bikin apalah? Mungkin bulan depan kah atau kapan kita punya waktu kesempatan bertemu, mungkin kita ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Karena saya juga kepo ya, ingin mendengar umpan balik dari mereka. Ya, saya terima kasih banget nih Bu Nancy udah bersedia banget untuk disupervisi dan bersedia untuk berbagi, karena sebenarnya bukan Bu Nancy saja yang mengembangkan diri, tapi saya juga mengembangkan diri saya, belajar banyak. Dan tadi banyak hal yang saya tadi dapatkan dari kelasnya Bu Nancy, bagaimana berinteraksi dengan murid, kemudian bagaimana menghidupkan kelompok diskusi. Ya, saya banyak belajar dari Bu Nancy. Jadi terima kasih banyak, saya dapat double berkat nih hari ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, sukses ke depannya. Sampai Buat jumpa lagi. Juli juga, semoga sukses. Oke, ya, thank you.